Malam ini, suasana rumahku sangat sepi. Sekitar pukul 23.00, kedua anakku sudah terlelap tidur. Namun aku masih belum bisa memejamkan mata. Rasa gelisah terus menyelimuti hatiku. Karena sudah beberapa hari, suamiku belum pulang ke rumah. Entah kemana dia. Nomor handphonenya pun tidak aktif. Sejurus kemudian, di tengah senyapnya malam, anak keduaku yang masih bayi, berusia 3 bulan itu menangis. Tangisannya amat memilukan, memecahkan kesunyian. Suara menjerit-jerit seperti sedang merasakan sesuatu. Aku terperanjat. Ku gendong bayiku dan ku beri ASI, berharap dia segera tenang dan kembali tidur. Namun tidak seperti biasanya. Raffi malah semakin menjadi. Suara tangisannya malah semakin kencang terdengar. Aku kebingungan. Kenapa Raffi menangis tiba-tiba dan lama tidak berhenti tanpa bisa ditenangkan? Karena Raffi terus menangis. Akhirnya anak keduaku yang bernama Yopi bangun. "Bu, adik kenapa menangis?" tanyanya sambil mengucek matanya. "Adik bangun pengen minum susu. Sekarang Yopi tidur lagi ya," bujuku. Ku pegang dahi Raffi, namun dia tidak demam. Tidak seperti biasanya dia rewel seperti ini. Tiba-tiba saja mata Raffi melihat ke atas, seperti melihat sesuatu sambil terus menangis. Kuusap matanya agar tidak melihat ke atas. Namun Raffi kembali lagi melihat ke atas. Aku pun panik dan berpikir, mungkin Raffi sakit meskipun badannya tidak demam. Akhirnya malam itu juga, aku bergegas untuk membawanya ke rumah sakit. Saat aku sedang mengambil tas yang berada di lemari, Yopi berteriak ketakutan. Bu, itu apa, Bu?" tanyanya, yang menghampiriku dan langsung memelukku. "Ada apa, Yopi?" tanyaku penasaran. Itu, Bu, di jendela," jawabnya, sambil terus memelukku semakin erat. Aku melihat ke arah jendela. Di sana tidak ada apapun. Yang aku rasa aneh, tapi kenapa Yopi ketakutan? Aku pun berjalan menuju jendela, karena penasaran untuk melihatnya dengan jelas sambil menggendong Raffi dan menuntun Yopi. Tapi tiba-tiba saja Raffi kejang-kejang, membuatku sangat panik. "Ya Allah, Nak, kamu kenapa?" kataku sambil berlinang air mata. Aku pun bergegas berlari kecil menuju pintu untuk segera membawa Raffi ke rumah sakit. Tapi baru saja beberapa langkah, Raffi terdiam. Dia tidak menangis, bahkan tidak bergerak lagi. Aku memeriksa nafas dan detak jantungnya yang ternyata sudah tidak ada. "Raffi!" Aku berteriak histeris, memanggil nama anakku sambil berlinang air mata. Dengan perasaan yang sudah tidak karuan, aku mengetuk pintu Bu Elis. Dia adalah tetanggaku. Aku tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa lagi yang tengah malam begini, karena suamiku sedang tidak ada di rumah. "Assalamualaikum, Bu Elis," kataku dari luar, yang masih menggendong Raffi. Sementara Yopi diam di sampingku, karena umurnya masih 5 tahun. Mungkin dia belum sepenuhnya mengerti dengan apa yang terjadi. Setelah beberapa kali aku mengetuk pintu dan menunggu beberapa saat, akhirnya Bu Elis membuka pintu. "Desi, kamu kenapa?" tanya Bu Elis cemas saat melihatku sedang menangis di luar. "Tolong saya, Bu. Tolong antarkan saya ke rumah sakit sekarang. Tadi Raffi menangis dan sekarang dia tidak bergerak. Saya takut dia kenapa-napa, Bu," kataku sambil menangis terisak. "Astagfirullah, tunggu sebentar, Des," ucap Bu Elis. Bu Desi pun masuk ke dalam rumah untuk membangunkan suaminya, kemudian bersiap untuk mengantarkan kami ke rumah sakit. "Raffi sakit apa, Des? Suami kamu kemana?" tanya Bu Elis. "Saya nggak tahu, Bu. Tiba-tiba saja Raffi kejang-kejang. Mas Andi pergi keluar rumah 2 hari yang lalu. Sampai sekarang belum pulang, Bu," jawabku. "Oh ya sudah, tolong cepat antarkan Desi ke rumah sakit, Pak. Ibu takut terjadi apa-apa sama Raffi," kata Bu Desi. Aku diantarkan oleh Pak Gilar ke rumah sakit. Menaiki motor. Sementara Yopi, aku titipkan kepada Bu Elis di rumahnya. Sesampainya di rumah sakit, Raffi pun diperiksa oleh dokter. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. "Bapak,
Dan ibu sabar ya, Ananda Raffi sudah meninggal, kata seorang perawat yang memberikan penjelasan kepadaku. Aku pun menangis histeris. Aku tidak percaya kenapa Raffi meninggalkanku secepat ini. Padahal tadi siang Raffi baik-baik saja. Entah kenapa, sebagai seorang ibu, aku merasa ada yang janggal dengan kematian bayiku. Karena Raffi sebelumnya tidak sakit. Dokter menjelaskan bahwa kemungkinan Raffi mengalami apnea. Kejang dapat menyebabkan seseorang berhenti bernapas. Jika jeda ini berlangsung lama, dapat mengurangi oksigen dalam darah sehingga mengancam jiwanya. Selain itu, selama kejang-kejang jalan, nafas terkadang tertutup atau terhambat yang menyebabkan mati lemas. Setelah semua administrasi rumah sakit selesai, aku pun membawa jenazah Raffi pulang untuk dimakamkan. Di perjalanan, aku masih terus menangis. Aku terus menghubungi nomor handphone Mas Sandi, namun belum aktif juga. Kemana Mas Sandi sebenarnya? Gumamku. Sesampainya di rumah, aku dibantu oleh Bu Elis dan beberapa tetangga lainnya untuk mengurus jenazah Raffi. Aku memandikan jenazah Raffi untuk yang terakhir kalinya. Namun betapa terkejutnya aku saat melihat ada bekas kuku-kuku yang menggores leher Raffi. Astagfirullah, ini kenapa? Tanyaku dalam hati. Aku terus memperhatikan bekas kuku yang menggores leher Raffi seolah lehernya terjerat. Siapa yang melakukan hal ini kepada anakku? Raffi tidak pernah lepas dari pantauanku, karena hampir setiap saat dia bersamaku dan kakaknya yaitu Yopi. Tidak mungkin Yopi melakukan hal semacam ini pada adiknya. Bi Ijah yang membuatku memandikan jenazah Raffi hanya fokus pada proses pemandian jenazah, seolah tidak melihat luka yang ada di leher Raffi. Dia hanya fokus pada proses pemandian jenazah Raffi. Setelah selesai dimandikan, dikafani, dan disolatkan, selanjutnya proses pemakaman. Des, apa sebaiknya kita tunggu saja suaminya pulang? Pasti dia juga ingin melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya, ucap Bu Elis. Entah Bu, saya juga tidak tahu Mas Sandi ada di mana. Nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi, kataku sambil berlinang air mata. Ibu mertuaku juga tidak tahu Mas Sandi kemana. Dia menghilang selama beberapa hari tanpa ada kabar. Bu, adik kenapa Bu? Kenapa adik pakai baju putih-putih gitu? Tanya Yopi yang membuat hatiku semakin teriris. Aku tidak menjawab pertanyaan Yopi. Aku hanya memeluknya sambil menangis. Aku belum tahu harus menjelaskannya bagaimana kepada Yopi. Sebaiknya kita tunggu saja dulu Sandi sebentar. Siapa tahu dia pulang atau bisa dihubungi, kata Bu Erni mertuaku. Iya Bu, jawabku. Setelah menunggu sekitar 3 jam, benar saja Mas Sandi pulang. Dia terlihat kebingungan karena mendapati banyak orang di rumah. Sandi, kamu dari mana aja? Tanya ibu mertuaku sambil menangis. Ini ada apa Bu? Kok ramai begini? Tanyanya. Anakmu, Raffi meninggal, ucap ibu mertuaku semakin terisak. Mas Andi masuk ke dalam rumah dan langsung memeluk jenazah Raffi. Raffi, maafkan Bapak nak, kata Mas Andi sambil menangis histeris. Pasti dia sangat terpukul karena melihat anaknya sudah tiada saat sudah pulang. Mas Andi terus saja memeluk jenazah Raffi sambil meminta maaf. Proses pemakaman pun dilakukan. Mas Andi terlihat sangat sedih. Begitupun denganku. Mas, kamu kemana saja selama beberapa hari ini? Aku terus menghubungi kamu, tapi nomor kamu tidak aktif. Tengah malam, Raffi menangis Mas, dan kejang-kejang lalu meninggal. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Tanyaku, mencerita Mas Andi dengan pertanyaan. Mas, ada urusan. Maafkan saya ya, jawabnya. Urusan apa Mas? Mungkin kalau kamu ada di rumah, kita bisa langsung membawa Raffi ke rumah sakit dan nyawa Raffi bisa terselamatkan, kataku menahan kesedihan. Maafkan Mas ya, katanya. Mas Andi hanya terus meminta maaf. Mungkin dia menyesal telah pergi dari rumah yang aku tidak tahu apa alasannya. Meskipun aku sudah bertanya, tapi dia tidak menjawabnya secara jelas. Malam pun tiba.
Setelah selesai memakamkan jenazah Raffi dan melakukan tahlilan, kami pun beristirahat karena hari sudah larut malam. Tiba-tiba saja, aku mendengar suara tawa anak kecil. Dari suaranya seperti ada di ruangan tamu. Aku menajamkan pendengaranku. Suara tawa anak kecil itu terus terdengar, membuatku terbangun. Aku melihat ke tengah tempat tidur. Di sana, Yopi sudah terlelap tidur. Siapa anak kecil yang sedang bermain tengah malam begini di rumahku? Gumamku. Suara tawa anak kecil itu masih terdengar. Di rumah ini hanya ada aku, Mas Andi, dan Yopi. Lalu, anak siapa yang sedang bermain di rumahku tengah malam begini? Mas, bangun mas, kataku mencoba membangunkan Mas Andi. Aku sudah beberapa kali mencoba membangunkan Mas Andi, namun dia masih tidur. Akhirnya, aku memutuskan untuk melihatnya sendiri. Lagi pula, suaranya berasal dari dalam rumah. Perlahan aku bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Astagfirullah, aku langsung mengucap istighfar dengan suara yang kencang. Aku melihat sekelebat seorang anak kecil yang sedang berlarian, lalu hilang menembus tembok. Antara percaya dan tidak dengan apa yang aku lihat barusan, tapi aku sangat kaget dan takut. Aku buru-buru menutup pintu kamar dan membangunkan kembali Mas Andi. Mas, bangun mas. Kali ini, aku membangunkan Mas Andi sedikit kasar agar dia terbangun. Apa sih Des? Tanya Mas Andi masih terpejam. Di ruang tamu ada anak kecil mas, kataku. Anak siapa? Tanyanya. Aku nggak tahu mas. Anak kecil itu lari lalu hilang menembus tembok, jawabku ketakutan. Mungkin kamu kecapean jadi berhalusinasi seperti itu. Sudah, tidur lagi. Ini masih malam. Besok kita harus mempersiapkan acara tahlilan hari kedua Raffi meninggal, ucap Mas Andi dengan santainya, seolah aku ini hanya berbicara mengada-ada. Tapi mas, aku benar lihat anak kecil itu dengan jelas, kataku meyakini. Mas Andi pun bangun dan mulai menanggapi perkataanku. Sekarang anak kecil itu di mana? Tanya Mas Andi. Aku nggak tahu mas, dia menghilang di balik tembok, jelasku. Laki-laki, aku menjelaskan. Mas Andi pun beranjak dari tempat tidur untuk melihat ke ruang tamu, diikuti aku mengekor di belakangnya. Mana? Nggak ada apapun di sini, kata Mas Andi. Kan aku sudah bilang mas, anak kecil itu sudah menghilang, kataku kesal. Iya, mas ingin memastikan. Berarti sekarang semuanya sudah aman kan? Jadi kamu gak perlu takut. Mas ada di sini, kata Mas Andi. Aku hanya terdiam. Apa mungkin ada hantu berwujud anak kecil yang masuk ke dalam rumahku? Sekarang kita tidur lagi ya, kata Mas Andi. Aku pun menurut, meskipun sebenarnya aku masih takut. Hari sudah pagi. Bu, adik kemana? Kenapa dia gak ada dari semalam? Tanya Yopi dengan polosnya. Adik sudah gak ada sayang. Adik sudah pergi. Sekarang adik sudah bahagia ketemu sama Allah, kataku mencoba menjelaskan. Adik pergi kemana bu? Kenapa Yopi gak diajak? Tanyanya. Aku menghela nafas panjang. Rasanya aku tidak sanggup untuk menjelaskan pada Yopi. Adik sudah meninggal nak. Adik gak bakalan pulang lagi ke sini, kataku menangis terseduh-seduh. Yopi pun ikut menangis ketika aku mengatakan hal itu. Yopi pengen ketemu adik bu. Yopi pengen main sama adik, kata Yopi menangis. Mas Andi datang untuk menanggapi Yopi. Ayo nak, ikut bapak, kita beli mainan ya, bujuk Mas Andi. Gak mau pak, Yopi pengen ketemu sama adik, kata Yopi. Iya, nanti kita ketemu sama adik. Sekarang kita beli mainan dulu ya, kata Mas Andi. Akhirnya, dengan segala bujuk rayu, Yopi berhenti menangis dan ikut bersama Mas Andi. Des, ini uang untuk belanja persiapan acara tahlilan nanti. Kamu juga hutang-hutang kita dan bayar sekalian uang kontrakan kita untuk bulan depan, kata Mas Andi memberikanku sekepok uang. Aku sangat terkejut karena baru pertama kali ini Mas Andi memberiku uang sebanyak ini.
Uang sebanyak ini kamu dapat dari mana, Mas? Tanyaku penasaran. Sewaktu Mas pergi dari rumah, Mas mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan yang sangat menguntungkan. Uang itu Mas pinjam dari bos, dan sebagai gantinya, uang gaji Mas dipotong setiap bulan, kata Mas Sandi menjelaskan. Alhamdulillah. Memangnya Mas kerja apa, Mas? Tanyaku. Ya adalah, sudah sana, lunasi hutang-hutang kita sebelum ditagih lagi, kata Mas Sandi. Mas Sandi pun langsung berlalu sambil menggendong Yopi. Sebenarnya aku sangat senang Mas Sandi memberiku uang yang banyak, sehingga aku bisa melunasi hutang kami. Tapi aku masih penasaran, sebenarnya Mas Sandi kerja apa sehingga bosnya berbaik hati meminjamkan uang sebanyak ini. Banyak sekali pertanyaan mengenai pekerjaan baru Mas Sandi yang bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Tapi nanti saja aku tanyakan lagi setelah pulang membayar hutang. Memang selama ini kami hidup pas-pasan, kadang kekurangan karena pekerjaan Mas Sandi yang sebagai buruh di pabrik rumahan yang gajinya hanya cukup untuk kami makan sehari-hari. Kami pun belum mempunyai rumah, sehingga setiap bulannya harus membayar sewa kontrakan. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Terdengar suara jawaban dari dalam rumah, dan keluarlah Bu Yanti dengan wajah sedikit ketus saat melihat ternyata akulah yang datang. Ada apa? Jangan bilang bulan ini mau nunggak lagi ya. Bulan kemarin aja belum dibayar. Saya ikut sedih mendengar kematian anakmu. Tapi kalau masalah hutang tetap harus dibayar, celoteh Bu Yanti tanpa mendengar perkataanku terlebih dahulu. Saya kesini mau bayar hutang bulan kemarin, Bu, untuk 2 bulan ke depan, jawabku. Mendengar hal itu, wajah Bu Yanti langsung berbinar senang. Aku pun menyodorkan uang yang telah aku siapkan. Tumben nih, kamu bayar kontrakan tepat waktu. Kalau begini kan, saya nggak perlu ngomel lagi, katanya sambil tersenyum. Setelah selesai membayar hutang, aku pun belanja untuk acara tahlilan nanti malam. Karena di kampungku, kalau ada tahlilan, biasanya keluarga yang berduka menyiapkan makanan untuk orang yang mendoakan atau mengaji nanti. Di tengah perjalanan pulang, aku berpapasan dengan ibu mertuaku. Dari mana kamu, Des? Kamu habis belanja? Tanya ibu heran. Desi dari pasar, Bu. Nanti malam kan ada acara tahlilan di rumah, jawabku. Memangnya kamu punya uang? Jangan bilang itu hasil pinjam, kata ibu mertuaku. Uang ini diberikan Mas Sandi, Bu. Sekarang Mas Sandi sudah dapat pekerjaan baru yang gajinya lumayan, jawabku. Benarkah? Ya sudah, kalau begitu, ibu bantu, kata ibu mertuaku. Acara tahlilan pun kembali dilakukan. Beberapa warga datang ke rumah kontrakan kami untuk ikut mengaji dan mendoakan Raffi. Setelah selesai, semua orang pulang. Hari sudah malam, kami pun tidur. Terdengar suara orang membuka pintu kamar. Kulihat dengan samar, Mas Sandi keluar kamar. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya membuka mataku sedikit karena masih mengantuk. Suara tangisan bayi membuatku terbangun. Kulihat waktu menunjukkan pukul 1 malam. Suara tangisan bayi pun menghilang saat aku benar-benar terbangun. Sepertinya tadi aku hanya bermimpi karena masih mengingat Raffi yang suka menangis. Kulihat di sampingku hanya ada Yopi yang sedang tidur, sementara Mas Sandi tidak ada. Aku mengingat kembali, tadi melihat Mas Sandi keluar kamar. Aku pikir Mas Sandi hanya keluar kamar sebentar untuk ke kamar mandi. Tapi sampai sekarang ternyata dia belum kembali. Aku pun memberanikan diri keluar kamar. Ku cari Mas Sandi di setiap sudut rumah, namun tidak kutemukan. Kemanakah Mas Sandi tengah malam begini? Gumamku. Karena takut, aku pun kembali masuk ke dalam kamar. Aku pun kembali tidur sambil memeluk Yopi, sampai akhirnya aku kembali terlelap. Hari sudah pagi. Kulihat Mas Sandi sudah ada di kamar sedang tidur. Entah kenapa saat bangun, aku merasakan sangat rindu pada Raffi, hingga tanpa terasa aku menangis. Sebenarnya, aku belum ikhlas menerima kepergian Raffi, apalagi dia masih bayi.
Aku berpikir untuk pergi ke makam Raffi untuk melepaskan rindu. Setelah selesai melakukan pekerjaan rumah, aku mengajak Yopi untuk pergi ke makam Raffi. Sementara Mas Sandi masih tidur. Entah kemana dia semalam, aku belum bertanya padanya. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan Pak Tatang. Dia adalah penjaga makam di kampungku. Kulihat dari kejauhan, dia tergesa-gesa dan langsung berteriak memanggilku saat melihatku. "Mbak Desi, kesini mbak, ada hal yang sangat penting," teriaknya. Aku pun semakin mempercepat langkahku karena penasaran. Dengan nafas tersengal-sengal, Pak Tatang menceritakan hal yang membuatku sangat terkejut. Makam Raffi mbak, makam Raffi dibongkar dan matanya hilang," kata Pak Tatang, membuatku terkejut. "Apa? Siapa yang membongkar kuburan anak saya pak? Dan kemana jasad anak saya?" tanyaku panik. "Saya juga tidak tahu mbak. Ketika saya sedang membersihkan area makam, saya melihat gundukan di atas tanah. Ketika saya melihat dari dekat, ternyata itu makam Raffi mbak yang sudah terbongkar. Dan saya melihat jasad Raffi sudah tidak ada di dalam kuburnya," kata Pak Tatang menjelaskan. "Astagfirullah, ya Allah, siapa orang yang tega membongkar kuburan anak saya?" kataku sambil menangis histeris. Aku pun menggendong Yopi dan berlari ke area pemakaman untuk melihat kondisi kuburan Raffi. Ketika sampai di depan kuburan Raffi, benar saja, kuburan Raffi sudah terbongkar. Tanahnya sudah acak-acakan, dan yang membuatku pilu, jasad Raffi sudah tidak ada. Aku dan Pak Tatang mencari ke sekitaran makam, tapi kami tidak juga menemukan jasad Raffi. "Sepertinya jasad Raffi memang sengaja dicuri mbak," kata Pak Tatang. "Maksudnya pak, ada orang yang mencuri jasad anak saya. Tapi siapa pak? Dan untuk apa orang itu mencuri jasad anak saya pak?" tanyaku berlinang air mata. Setelah mencari di sekitaran makam, tapi jasad bayiku tidak juga ditemukan. Sampai akhirnya Pak Tatang curiga bahwa jasad bayiku sengaja dicuri. "Siapa orang yang tega mencuri jasad bayi saya? Dan untuk apa orang itu melakukan hal sekeji itu pak?" tanyaku sambil berlinang air mata. Pak Tatang sering mendengar kalau orang yang melakukan praktik ilmu hitam yang biasanya sering mencuri mayat yang baru dikuburkan, apalagi ini mayat seorang bayi, jawab Pak Tatang, membuatku semakin panik. Tangisanku semakin menjadi. Kalau benar dugaan Pak Tatang, siapa orang yang tega mencuri jasad bayiku? Gumamku. "Mbak Desi, tenang dulu ya. Itu kan cuma baru dugaan saya. Belum tentu itu benar. Karena ini baru pertama kali di kampung kita ada peristiwa aneh seperti ini. Saya akan meminta bantuan warga lain untuk mencari jasad bayi Mbak Desi," kata Pak Tatang menenangkanku. Akhirnya, aku pulang ke rumah untuk mengabarkan hal ini kepada suamiku, sementara Pak Tatang mencari bantuan warga. Sesampainya di rumah, kulihat Mas Sandi masih saja tertidur, padahal ini sudah siang. "Mas, bangun mas," kataku. "Ada apa sih? Masih ngantuk," jawabnya. "Jasad Raffi hilang mas. Mayat bayi kita dicuri orang mas," kataku sambil menggoyang-goyangkan bahunya Mas Sandi. "Apa? Kamu yang benar kalau ngomong," kata Mas Sandi terperanjat bangun. "Benar mas, tadi aku pergi ke makam Raffi, tapi sebelum sampai aku berpapasan dengan Pak Tatang. Dia mengatakan bahwa makam Raffi sudah kebongkar. Setelah aku melihatnya sendiri, ternyata memang benar ada orang yang membongkar kuburan Raffi dan mencuri jasadnya," kataku menjelaskan. "Kurang ajar. Siapa orang yang berani mencuri mayat anakku?" Mas Sandi naik pitam. "Cepat cari jasad Raffi mas. Aku takut ada orang yang menyalahgunakannya," kataku. Mas Sandi pun bergegas pergi meninggalkan rumah untuk mencari jasad Raffi. Sementara aku menunggu di rumah karena harus menjaga Yopi. Ya Allah, siapa orang yang telah tega melakukan hal semacam ini pada mayat bayiku? Kataku di dalam hati. Setelah menunggu beberapa jam, Mas Sandi pun pulang ke rumah dengan raut wajah yang muram. "Bagaimana mas? Apa jasad Raffi sudah ditemukan?" tanyaku cemas. "Belum des, jasad anak kita hilang. Mas dan warga sudah berusaha mencarinya, tapi hasilnya nihil. Kami tidak menemukannya. Sepertinya jasad Raffi memang sudah dicuri,"
Jawab Mas Sandi. Astagfirullah, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas? Aku tidak rela jika ada orang yang mengambil jasad anak kita, apalagi digunakan untuk memperdalam ilmu hitam, kataku. Mas Sandi hanya diam. Dia terlihat sangat sedih. Berita hilangnya jasad bayiku tersebar ke seluruh penjuru kampung. Banyak orang yang beranggapan bahwa ada itu semua ada kaitannya dengan seseorang yang sedang melakukan praktek ilmu hitam di kampung ini. Aku masih murung dan sedih. Bagaimana tidak, aku harus kehilangan bayiku yang meninggal secara mendadak. Dan sekarang jasad bayiku hilang tidak tahu kemana. Kamu jangan melamun terus, sayang. Mas akan terus berusaha mencari jasad bayi kita, kata Mas Sandi. Aku gak habis pikir, Mas. Siapa orang yang tega melakukan hal itu pada jasad seorang bayi yang belum berdosa? Orang itu pasti sudah tidak punya hati, kataku menahan amarah. Mas Sandi hanya diam menanggapi perkataanku. Aku jadi teringat kalau tengah malam kemarin Mas Sandi keluar rumah. Oh iya, Mas, kemarin malam kamu keluar rumah kan? Kamu kemana? Tanyaku penasaran. Mas Sandi terlihat langsung gelegapan saat aku menanyakan hal itu. Oh itu, Mas pergi. Mas Sandi seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Mas pergi kemana, Mas? Tanyaku sekali lagi. Mas pergi ke rumah Ricky. Dia teman Mas di tempat kerja baru, Mas. Jawab Mas Sandi. Mau apa, Mas? Kamu tengah malam pergi ke rumah teman kamu. Lalu kenapa kamu gak bilang sama aku? Tanyaku semakin penasaran. Ricky itu mengirim pesan dan meminta Mas untuk mengantarnya ke rumah sakit. Katanya dia sakit, dia baru merantau ke sini, jadi dia belum kenal banyak orang di sini. Jawab Mas Sandi. Mendengar jawaban Mas Sandi, entah kenapa hati kecilku merasa Mas Sandi tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Dia seperti sedang menutupi sesuatu, tapi apa? Meskipun aku merasa Mas Sandi sedang menutupi sesuatu, tapi aku tidak bisa berkata apapun sebelum menemukan bukti yang jelas. Sementara berita tentang jasad bayiku yang hilang di kuburannya, setiap malam hari, warga jarang berkeliaran di luar. Mereka lebih memilih berdiam diri di rumah karena merasa takut. Sementara itu, kami masih berusaha terus untuk menemukan jasad Raffi. Ibu yakin, pasti ada orang yang melakukan pesugihan di kampung kita. Kalau tidak, untuk apa jasad bayi kita yang baru meninggal dicuri? Kata ibu mertuaku yang sedang berkunjung ke rumah kontrakanku. Iya, Bu, mungkin saja. Mas Sandi dibantu beberapa warga lainnya masih berusaha terus mencari jasad Raffi, Bu, kataku. Ibu mertuaku menangis. Bu, Desi titip Yopi sebentar ya. Desi mau menyusul Mas Sandi dan ingin melihat apa dia sudah menemukan sesuatu atau belum mengenai hilangnya jasad Raffi, kataku. Aku pun bergegas pergi menuju pemakaman. Sesampainya di sana, aku hanya melihat Pak Tatang yang sedang membersihkan area pemakaman. Kulihat Mas Sandi tidak ada di sana. Pak Tatang, sapaku. Iya, Mbak, ada apa? Tanyanya. Gimana, Pak? Apa ada kabar atau petunjuk mengenai hilangnya jasad bayi saya? Tanyaku. Belum, Mbak. Sepertinya jasad bayi Mbak Desi sudah dibawa jauh oleh pencurinya, jawab Pak Tatang. Astagfirullah, aku hanya bisa menangis. Tapi Mbak, saya sudah mengusulkan pada Pak Sandi agar dia melaporkan hal ini pada polisi, agar jasad Raffi bisa segera ditemukan. Tapi dia menolaknya dengan alasan takut jadi ribet kalau bawa-bawa polisi, kata Pak Tatang. Usulan Pak Tatang ada benarnya. Jika hal ini dilaporkan pada polisi, pasti jasad Raffi akan selalu ditemukan. Tapi, kenapa Mas Sandi menolaknya dengan alasan yang tidak masuk akal? Lalu Pak Tatang, lihat gak suami saya kemana? Tanyaku kembali. Katanya sih Pak Sandi harus buru-buru berangkat kerja, Mbak, jawab Pak Tatang. Oh iya, terima kasih ya Pak atas bantuannya, kataku. Aku sedikit kesal karena Mas Sandi pergi bekerja tidak pulang dulu ke rumah dan berpamitan kepadaku. Hari sudah malam, tapi Mas Sandi belum juga pulang ke rumah. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 malam. Sampai akhirnya
Jam menunjukkan pukul 22.00 malam. Barulah Mas Andi mengetuk-ngetuk pintu tanpa mengucapkan salam. "Kamu dari mana, Mas? Jam segini baru pulang?" tanyaku. "Mas baru pulang kerja," jawabnya. "Sebenarnya kamu kerja apa sih, Mas?" tanyaku untuk kesekian kalinya. "Ya adalah, Bu," jawabnya, lalu masuk ke dalam kamar dan tidur. Entah kenapa, Mas Andi selalu saja tidak menjawab pertanyaanku mengenai pekerjaan barunya. Sebenarnya, aku masih ingin menanyakan banyak hal padanya, termasuk mengenai alasan kenapa dia menolak untuk melaporkan polisi tentang jasad Raffi yang hilang. Tapi dia langsung tidur begitu saja, membuatku mengurungkan niatku. Mungkin nanti saja aku tanyakan. Aku pun berusaha memejamkan mata, sampai akhirnya terlelap tidur. Kini, aku sedang berada di dalam kamarku. Anehnya, suasananya menjadi gelap. Aku mendengar suara tangisan bayi yang mirip dengan suara tangisan Raffi. Kulihat dengan samar, ada seorang bayi yang sedang tergeletak di atas tempat tidurku. Ketika aku menghampirinya, benar saja, ternyata itu Raffi. Bukankah anakku sudah meninggal? Karena rindu yang tak tertahankan, aku langsung menggendongnya. Raffi masih menangis. Sepertinya dia lapar. Aku pun langsung menyusuinya. Kupandangi wajah bayiku saat menyusuinya. Tiba-tiba saja, aku meringis kesakitan. Raffi menggigitku. Sampai saat aku menyusuinya, sampai kulihat payudaraku mengeluarkan darah. Wajah Raffi pun berubah. Sekarang, dia mempunyai gigi yang tajam dan taring yang runcing, serta matanya berubah menjadi warna merah. Selain itu kulihat, Mas Andi hanya diam di ambang pintu dengan tersenyum menyeringai saat melihatku merintih kesakitan karena Raffi. Tolong aku, Mas," ucapku. Mas Andi tidak bergeming, dia hanya menatapku dan tersenyum puas. Sementara bayiku Raffi, dia tidak melepaskan aku. Dia terus saja menghisap payudaraku, yang kini bukan mengeluarkan ASI, tapi darah. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa dia jadi berubah seperti ini? Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Kenapa dengan bayiku? Ada apa dengan suamiku? Aku hampir saja mati. Aku hampir saja mati lemas karena kehabisan darah sampai akhirnya. "Des, bangun Des, bangun." Mas Andi membangunkanku. Aku langsung terperanjat bangun dan menyadari bahwa itu semua adalah mimpi. "Kamu kenapa sih? Tidur sambil teriak-teriak gitu? Kamu mimpi buruk?" tanya Mas Andi. "Iya, Mas. Aku mimpi buruk. Aku mimpi bertemu Raffi, Mas. Dia menangis terus. Aku menyusuinya, tapi yang dia hisap ternyata darah bukan ASI. Aku takut, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kita?" tanyaku ketakutan. Mas Andi hanya tertegun mendengar penjelasanku. "Mas, kamu dengar gak sih?" tanyaku heran. "Itu kan cuma mimpi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Sekarang kita tidur lagi ya. Ini masih jam 2 malam. Katanya yang seolah menganggap mimpiku tidak ada artinya. Sementara itu, aku masih terus memikirkan mimpi barusan. Meskipun itu hanya mimpi, tapi yang aku lihat membuatku bergidik ngeri. "Des, Mas berangkat kerja dulu ya," kata Mas Andi berpamitan padaku. Aku tidak hanya menganggukkan kepala. Rasanya badanku lemah sekali, dan kepalaku pusing. Sepertinya aku sakit. "Des, kamu kenapa?" tanya Mas Andi yang menghampiriku, karena sedari tadi aku hanya berbaring. Mas Andi memegang keningku. "Ya ampun, kamu demam. Sekarang kita periksa ke dokter ya," kata Mas Andi. "Aku gak kuat, Mas," jawabku sambil menggigil. "Ya sudah, kamu tunggu di sini. Biar Mas panggil dokter ke sini ya," katanya. Mas Andi pun pergi menghubungi dokter. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dokter datang. Dokter pun memeriksa keadaanku dan memberikan obat. "Ibu harus banyak istirahat dan jangan lupa minum obat ini secara rutin ya," kata dokter. "Saya sakit apa, Dok?" tanyaku. "Ibu mengalami demam dan kurang darah, makanya ibu merasa pusing," kata dokter menjelaskan. "Oh, gitu ya, Dok. Terima kasih ya," ucapku.
Setelah selesai memeriksaku, dokter pun pergi. Mas kerja dulu ya, biar Yopi Mas titipkan pada ibu. Kamu istirahat saja, kata Mas Andi. Iya Mas, jawabku. Hari ini aku hanya terbaring lemas di tempat tidur. Entah kenapa, aku merasa sakit yang aku alami ini ada hubungannya dengan mimpi itu. Aku merasakan ngilu di bagian payudaraku. Aku pun memeriksanya. Setelah aku lihat, ternyata benar saja. Putingku lecet, seolah mimpi itu memang nyata. Ada apa sebenarnya? Seperti biasa, Mas Andi pulang ke rumah malam hari. Dia baru saja pulang kerja. Gimana Des? Kamu sudah mendingan? Tanyanya. Aku masih lemas Mas, jawabku. Ya sudah, kalau begitu, besok Mas akan minta bantuan ibu untuk membantumu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus Yopi selama kamu sakit, kata Mas Andi. Iya Mas, jawabku. Mas Andi mengambil sesuatu dari tas kecil miliknya. Ini uang untuk kebutuhan sehari-hari, kata Mas Andi. Aku pun menerimanya. Ketika aku membuka amplop, ternyata isinya sekitar 2 juta. Padahal baru beberapa hari Mas Andi bekerja. Ini uangnya banyak banget Mas. Kamu kan baru saja kerja beberapa hari, tanyaku. Mas dapat komisi lumayan dari perusahaan, katanya. Perusahaan apa Mas? Tanyaku. Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Pakai saja uang itu, bentak Mas Andi kesal. Baru kali ini Mas Andi marah dan membentakku. Padahal aku hanya menanyakan pekerjaannya saja. Aku jadi semakin penasaran. Selama beberapa hari ini, aku hanya terbaring lemah. Ibu mertuaku datang ke rumah untuk membantuku mengurus rumah dan mengasuh Yopi. Setelah makan secara teratur dan meminum obat, akhirnya aku merasa lebih baik. Bu, terima kasih ya Bu, sudah membantu Desi, kataku. Sama-sama. Gimana, kamu sudah sehat? Tanya ibu mertuaku. Sudah Bu, lumayan, jawabku. Aku pun mengambil beberapa lembar uang dan memberikannya kepada ibu mertuaku. Ini uang untuk ibu, kataku. Tidak usah Des, pakai saja uang ini untuk kebutuhan kamu, kata ibu. Gak apa-apa Bu, itu untuk ibu, kataku. Ibu mertuaku pun mengambilnya. Pagi ini, aku pergi belanja ke tukang sayur keliling. Di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang berbelanja juga. Uang saya juga kemarin hilang sekitar 100.000. Padahal saya ingat menyimpannya di dompet. Tapi ketika saya hitung lagi, ternyata uangnya berkurang, kata Bu Elis. Sama, uang Bu Vina juga hilang, kata Bu Ani menimpali. Aneh banget, sudah beberapa hari ini banyak warga yang kehilangan uangnya. Sekarang kampung kita jadi tidak aman, kata Bu Elis. Aku hanya menyimak pembicaraan mereka sambil memilih sayur. Sepertinya salah satu warga kampung kita ada yang mau melihara tuyul. Tuyul, gumamku. Banyak warga yang kehilangan uangnya semenjak beberapa hari yang lalu. Mereka beranggapan bahwa kejadian itu ada kaitannya dengan pesugihan. Tuyul, wah, kayaknya omongan Bu Ani ada benarnya juga. Biasanya, kalau kita hilang uang, tapi tidak semuanya hilang, itu dicuri tuyul. Kalau manusia yang mencurinya, pasti tidak akan disisakan seperti itu, kata Mang Udin, penjual sayur keliling. Bu Elis melihat ke arahku. Kalau kamu gimana Des? Apa kamu mengalami juga kehilangan uang? Tanya Bu Elis. Alhamdulillah, rumah kontrakan saya aman saja. Saya belum pernah kehilangan uang Bu, jawabku. Ya, lagian apa yang mau diambil dari rumah Desi? Kata Bu Ani sambil tertawa mengejek. Kamu ini. Bu Elis langsung melototi Bu Ani. Sebenarnya, aku sudah biasa mendapat penghinaan seperti itu. Meskipun ada rasa sakit hati, tapi apa mau dikata, memang aku terbilang orang yang lebih miskin dari mereka. Ya, mungkin karena itu Bu. Tuyulnya juga bingung kalau harus mencuri di rumah saya, kataku sambil tersenyum kecut. Ya sudah, saya duluan ya. Saya sudah selesai belanja sayurnya. Permisi.
kataku yang langsung pergi meninggalkan mereka. Terdengar suara orang mengetuk pintu. "Bapak sudah pulang," teriak Yopi girang melihat Mas Andi pulang. Mas Andi pun menggendong Yopi. "Sudah pulang, Mas?" tanyaku. "Iya, sudah pulang," jawab Mas Andi singkat. Aku tidak berani menanyakan pekerjaannya lagi, karena takut Mas Andi marah seperti waktu itu. "Itu di depan motor siapa, Mas?" tanyaku yang melihat Mas Andi memakai motor baru. "Motor punya kantor," jawabnya. Mungkin memang benar, kalau Mas Andi sekarang bekerja di sebuah perusahaan, sehingga mendapatkan gaji yang lumayan besar. Meskipun aku tidak tahu perusahaan apa, karena Mas Andi hanyalah tamatan SMA. Aku mencoba mempercayai apa yang dikatakan Mas Andi, dan mencoba menghilangkan rasa penasaranku. Kulangkahkan kakiku menuju dapur untuk mengambil makanan dan minuman untuk Mas Andi. Mas Andi pun makan. "Oh iya, Mas, kamu tahu nggak? Katanya banyak warga yang kehilangan uangnya," kataku yang teringat kejadian tadi siang. "Mungkin ada maling di kampung sini. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa mengunci pintu," jawab Mas Andi. "Tapi banyak yang mengira itu adalah perbuatan tuyul," ucapku. Mas Andi langsung tersedak saat aku mengatakan hal itu. Aku pun buru-buru mengambil air minum. "Makanya pelan-pelan, Mas," kataku. "Kamu sih, orang lagi makan malah diajak bicara," kata Mas Andi kesal. Aku menyadari kesalahanku. Akhirnya, aku memilih diam. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 malam. Mas Andi berpamitan pergi keluar rumah untuk membeli makanan. Tapi sudah sekitar 2 jam menunggu, dia belum pulang juga. Akhirnya, aku ke kamar untuk menemani Yopi tidur. "Pergi kemana Mas Andi? Kenapa dia belum pulang juga? Padahal, seharusnya kalau dia hanya membeli makanan di warung, tidak akan selama ini," pikirku di dalam hati. Aku merasa gelisah, karena Mas Andi belum pulang juga ke rumah. Saat aku sedang membenahi selimut Yopi yang tersingkap, aku mendengar suara piring yang diadukan dengan sendok, sehingga menimbulkan suara. Aku pikir mungkin itu Mas Andi yang sudah pulang ke rumah. Akhirnya, aku keluar kamar untuk melihat Mas Andi. Kulihat di ruang tamu tidak ada siapapun. Sementara asal suara terdengar dari dapur. Kulangkahkan kakiku menuju dapur. Sesampainya di dapur, betapa terkejutnya aku ketika melihat piring dan sendok bergerak sendiri, seolah sedang ada yang memainkannya. Aku mengucek mataku untuk memastikan aku tidak berhalusinasi. Ternyata tetap saja, sendok dan piring itu bergerak sendiri, bahkan melayang-layang. Astagfirullah. Aku langsung berlari menuju kamar untuk menggendong Yopi dan membawanya keluar rumah. Aku benar-benar sangat ketakutan. Akhir-akhir ini, aku sering mengalami kejadian aneh. Padahal sebelumnya, aku tidak pernah mengalami hal seperti ini di rumah kontrakanku. Ada apa sebenarnya? Apa mungkin di rumah kontrakanku sekarang ada hantu? Pikirku. Setelah melihat benda bergerak sendiri di dapur, tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung lari ke kamar dan menggendong Yopi. Aku langsung keluar kamar dengan keringat bercucuran membasahi tubuhku karena takut. Aku tidak tahu harus pergi kemana malam-malam begini. Tapi kalau aku tetap diam di rumah, aku takut kalau ada makhluk yang tak kasat mata menggangguku atau Yopi. Udara malam yang dingin langsung terasa menusuk kulit. Di luar sangat sepi, seperti kampung ini tidak berpenghuni. Semenjak kejadian bayiku dicuri jasadnya dan banyak orang yang kehilangan uang, warga jadi takut untuk keluar rumah. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah kalau sudah malam hari, kecuali kalau ada kepentingan mendesak. "Kamu kemana sih, Mas?" tanyaku di dalam hati. Aku berjalan perlahan tanpa arah, sambil memikirkan harus pergi kemana. Yopi terasa sangat berat saat aku gendong. Aku pun terpaksa membangunkannya. "Nak, bangun nak." Aku memegang lembut pipinya sambil duduk di tanah. Akhirnya Yopi bangun juga. "Nak, bangun dulu. Nanti tidur lagi,"
Sekarang kita harus pergi, kataku. Kita mau kemana, Bu? Tanya Yopi. Kita pergi ke rumah nenek ya, tapi kamu jalan kaki. Ibu nggak kuat gendongnya, kataku. Saat aku berjalan menuju rumah mertuaku yang jaraknya lumayan cukup jauh kalau berjalan kaki, membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sana. Aku berpapasan dengan Mas Sandi di jalan. Kulihat Mas Sandi sedang berjalan kaki, tapi matanya melihat ke kanan dan ke kiri, seperti sedang mencari sesuatu, sehingga tidak menyadari bahwa aku sedang melihatnya. "Mas!" teriakku. Saat mendengar teriakanku memanggilnya, wajah Mas Sandi langsung terlihat kaget. Dia langsung bergegas menghampiriku. "Kamu dan Yopi ngapain keluar rumah malam-malam begini?" tanya Mas Sandi. "Aku sedang mencari kamu, Mas. Kamu dari tadi belum pulang juga," jawabku berbohong. Aku tidak menceritakan kejadian sebenarnya karena takut Yopi mendengarnya, sehingga dia jadi ketakutan. "Nanti saja aku ceritakan kepada Mas Sandi." "Ya sudah, ayo kita pulang," kata Mas Sandi kesal. Kulihat Mas Sandi menyilangkan tangannya ke belakang, sementara jari tangannya menenteng plastik. "Gendong Yopi, Mas. Kasihan dia kalau harus jalan kaki. Aku tidak kuat gendongnya. Sekarang Yopi sudah besar dan berat," kataku. "Ini Mas, bawakan makanan. Biar Yopi jalan kaki," tolak Mas Sandi. "Sini, biar aku saja yang bawa plastik itu. Kamu gendong Yopi, Mas," kataku bersikukuh. "Gak usah, biar Mas saja yang bawa. Yopi jalan saja, lagian dekat kok," kata Mas Sandi. Mas Sandi masih saja menyilangkan tangannya ke belakang dan menenteng 2 buah plastik yang aku pikir itu adalah makanan yang dia beli. Kami pun pulang berjalan kaki. "Kamu dari mana saja sih, Mas? Kok beli makanannya lama?" "Aku nunggu dari tadi, Mas," tanyaku saat masih berjalan. "Tadi ngobrol sama ngopi dulu sama Pak Dani di warung," jawab Mas Sandi. "Aku tidak mau ditinggal lagi, Mas, sendirian di rumah," ucapku takut. "Memangnya kenapa? Lagian cuma sebentar," tanya Mas Sandi. Aku mendekatkan bibirku pada telinga Mas Sandi dan berbisik karena takut Yopi mendengarnya. "Aku takut, Mas. Di rumah kita kayaknya ada yang aneh. Tadi aku melihat piring dan sendok bergerak sendiri. Aku gak mau pulang ke rumah kontrakan itu lagi, Mas. Aku takut, Mas," bisikku. "Mungkin kamu salah lihat. Kamu gak usah takut," jawab Mas Sandi. "Aku yakin gak salah lihat, Mas," bantahku. "Sekarang kita pulang. Sepertinya kamu capek, makanya melihat apa yang sebenarnya tidak kamu lihat," kata Mas Sandi membuatku kesal. Sepertinya Mas Sandi tidak mempercayai perkataanku dan menganggap bahwa aku hanya mengada-ada. Bagaimana caranya membuktikan padanya bahwa perkataanku benar? Sesampainya di rumah, Mas Sandi membuka pintu, sementara aku ragu untuk masuk ke dalam rumah. "Ayo, masuk." Mas Sandi menarik tanganku. Aku pun duduk di ruang tamu sambil memeluk Yopi. Sementara itu, Mas Sandi pergi menuju dapur. Lalu setelah beberapa saat, dia membawakan pisang goreng dan roti yang sudah tersaji di piring. "Mas tadi cuma beli ini. Maaf kalau lama, soalnya keasikan ngobrol," kata Mas Sandi. "Tapi lain kali aku tidak mau kalau malam ditinggal lagi di rumah sendirian, Mas," rengekku. Setelah selesai makan, aku menidurkan Yopi ke dalam kamar. Dia tertidur di bangkuanku. Mas Sandi sedang di dapur. Meskipun aku takut, tapi aku menghampiri Mas Sandi, sekaligus melihat piring dan sendok tadi. Ketika sampai di dapur, kulihat Mas Sandi membuat segelas susu, beberapa permen, roti, dan mainan anak kecil. Dia menyimpannya di sudut dapur. Aku tertegun melihat tingkah Mas Sandi. Untuk apa dia membuat itu? Padahal Yopi sudah tertidur. Aku terus memperhatikan tingkah Mas Sandi yang sedikit aneh menurutku. Sementara dia tidak menyadari bahwa aku sedang berdiri melihatnya. Untuk apa dia membuatkan segelas susu, makanan ringan dan mainan itu, sementara Yopi sudah tertidur? Aku langsung pergi ke kamar
dan tidak menyapanya. Aku ingin tahu, apakah Mas Sandi akan memberikannya pada Yopi atau tidak. Beberapa menit kemudian, Mas Sandi masuk ke dalam kamar. Kulihat dia tidak membawa apapun. "Kebetulan kamu belum tidur," kata Mas Sandi. "Memangnya kenapa, Mas?" tanyaku penasaran. "Mas pengen ngobrol serius," katanya. "Ngobrol apa, Mas?" tanyaku. "Mas pengen kita jualan, buka usaha kecil-kecilan. Jadi mulai besok, gimana kalau kita jualan bakso saja di depan rumah? Gimana menurut kamu?" tanya Mas Sandi. "Aku sih mau saja, Mas. Tapi kan jualan itu butuh modal, uang yang lumayan. Kita kan gak punya uang sebanyak itu, Mas," jawabku. "Kalau masalah itu, kamu tenang saja. Mas sudah siapin uang untuk modal kita jualan," kata Mas Sandi. "Memangnya kamu punya uang dari mana, Mas?" tanyaku heran. "Mas pinjam uang," jawab Mas Sandi. "Jangan pinjam uang terus, Mas. Nanti hutang kita malah makin banyak. Lagi pula kalau nanti jualan kita nggak laku, kita mau bayar hutangnya gimana, Mas?" ucapku. "Kamu nggak usah pikirkan masalah itu. Mas yakin usaha kita pasti akan maju," kata Mas Sandi meyakinkanku. "Tapi Mas," ucapku, "pokoknya besok kita persiapkan untuk jualan. Mas yakin kita bakalan sukses," kata Mas Sandi. Iya Mas, iya," jawabku. Keesokan harinya, pagi-pagi, Mas Sandi sudah bangun dan menyuruhku pergi ke pasar untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan untuk berjualan. Sementara itu, Yopi, Mas Sandi titipkan ke rumah mertuaku. Mas Sandi pergi mengambil gerobak bakso yang ternyata sudah dia pesan. Kami pun mulai membuat adonan bakso yang nanti akan dijual. Mas Sandi mengambil wadah yang berisi adonan bakso itu. Lalu, dia terlihat seperti sedang berkumat kamit. Sesekali, aku memperhatikan tingkahnya yang sedikit aneh akhir-akhir ini. "Kamu ngapain sih, Mas?" tanyaku curiga. Ini aku lagi berdoa. Kita kan baru mau mulai membuka usaha," jawab Mas Sandi. Setelah semua selesai dipersiapkan, akhirnya pukul 3 sore barulah kami bisa menjual bakso itu di depan rumah dengan keadaan seadanya. Hanya gerobak dan beberapa bangku dan meja dari kayu yang disiapkan untuk pembeli menikmati hidangan bakso yang kami jual. Mas Sandi menawarkan kepada beberapa tetangga, sehingga mereka membelinya. Banyak orang yang mengatakan bahwa bakso yang kami jual sangat enak, membuatku senang. Ternyata benar saja, tetangga mulai berdatangan membeli. "Tuh kan, jualan kita pasti laku," kata Mas Sandi berbisik padaku. "Iya Mas," jawabku senang. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Aku dan Mas Sandi bersiap untuk menutup warung bakso. Karena sudah hampir habis. Tapi datang seorang ibu-ibu untuk membeli. "Mas, masuk ke dalam dulu sebentar ya. Mas mau gendong Yopi dulu biar dia tidur. Nanti kalau sudah selesai, Mas kesini lagi," kata Mas Sandi. Aku pun melayani pembeli itu sendiri. 1 mangkuk bakso dan es teh manis sudah aku hidangkan di hadapan pembeli. Aku berani mengatakan bahwa wujud dari bakso ini sudah cukup untuk meningkatkan selera makan. Aku pun menghitung uang yang aku dapatkan sambil duduk di sebuah bangku hingga aku melihat seorang anak kecil sedang berdiri di samping gerobak baksoku dan memperhatikan panci bakso. "Dek, kamu mau bakso?" tanyaku. Aku memperhatikan kembali anak kecil itu sambil menawarinya bakso, tapi dia diam saja tak beranjak. Aku merasa iba melihat keadaannya. Tubuhnya yang kurus dan pendek seperti anak kecil, tapi wajahnya terlihat seperti orang tua. Yang lebih aku tidak mengerti. Mulutnya dipenuhi oleh air liur yang beberapa kali terlihat menetes. Aku tidak habis pikir, kenapa ada orang tua yang tega menelantarkan anak yang berkebutuhan khusus di jalanan malam-malam. Baru saja aku mengambil uang receh, tiba-tiba saja dia beranjak menuju ibu-ibu yang sedang mengaduk bakso. Tanpa ibu-ibu itu perhatikan anak kecil itu mendekatkan mulutnya ke mangkuk bakso. Entah apa yang ada di dalam pikiran anak kecil itu. Tiba-tiba saja anak kecil itu dengan sengaja
meneteskan air liurnya ke mangkuk bakso yang baru saja diaduk. Adapun yang membuatku tak habis pikir adalah ibu-ibu itu memakan bakso yang sudah tercampur air liur. Iya, memakannya dengan lahap. Dan sesekali membuka HP dengan si anak kecil yang masih mendekatkan mulutnya ke mangkuk. Melihat hal itu, aku tidak tahan dan langsung lari ke kamar mandi dan muntah seketika. Aku langsung berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan isi perutku yang terasa sangat mual. Aku tidak habis pikir dengan apa yang aku lihat barusan. Melihatku muntah-muntah, Mas Andi langsung menghampiriku